Ya, pemirsa, kita sudah sampai di segmen terakhir kita untuk berbicara mengenai reformasi birokrasi. Masih bersama dengan saya, Pak Wakil Menteri, Pak Eko. Pak Eko, tadi kita sudah sempat menyinggung mengenai bagaimana meningkatkan peran publik, khususnya dalam mengkontrol reformasi birokrasi yang sudah dilakukan. Kemana, Pak, kalau misalnya masyarakat ingin mengadu ataupun ingin menyampaikan mengenai permasalahan reformasi birokrasi kita? Oke, jadi pada dasarnya setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, setiap instansi itu diwajibkan untuk membuat sistem dan mekanisme pengaduan masyarakat. Ini sesuai dengan Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Nah, sekarang ini kami mendorong agar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang belum memiliki sistem dan mekanisme pengaduan, agar segera membentuk sistem mekanisme pengaduan tersebut. Yang tidak saja bersifat formal tetapi juga bisa memberikan informasi mengenai tindak lanjut dari pengaduan. Nah, secara nasional sebenarnya kita juga sudah memiliki sistem lapor yang ada di UKP 4 ya, di mana masyarakat bisa melaporkan kepada sistem ini, sistem lapor. Sistem lapor ini akan terhubung dengan kementerian, lembaga yang terkait dan juga pemerintahan daerah terkait di dalam penyelesaian pengaduan atau keluhan-keluhan masyarakat itu. Nah, kedepannya memang kita menginginkan satu integrated complaint handling mechanism, jadi mekanisme pengaduan yang terintegrasi dari pusat, provinsi sampai kepada kabupaten kota, sehingga begitu masyarakat mengadu di di satu instansi pemerintah, itu langsung terhubung kepada sistem nasional, ya, sehingga nanti dia akan terhubung pada instansi kementerian yang terkait, ya, untuk penyelesaiannya. Dan itu bisa dimonitor. Ini sampai di mana, siapa yang bertanggung jawab, sehingga masyarakat bisa melihat. Karena memang kadang-kadang kalau laporan masyarakat kadang-kadang tidak ditanggapi, Pak. Ya. Nah, ini apakah memang pusat mengetahui itu atau bagaimana sistemnya? Jadi keluhan ini kan sangat banyak ya. Betul. Jadi memang tidak seluruhnya bisa diketuai oleh pemerintah pusat. Contoh pelayanan itu kan ada yang pusat, ada yang provinsi, ada yang kabupaten kota. Kadang-kadang masyarakat nggak tahu. Memang tidak perlu tahu karena buat mereka yang paling penting adalah masyarakat dapat pelayanan yang terbaik, kan gitu. Nah, kadang-kala dalam bisnis proses di dalam pelayanan itu ada urusan pusat, ada urusan provinsi, ada urusan kabupaten kota. Karena itulah kita ingin membentuk sistem yang terintegrasi, no wrong door policy. Jadi siapapun yang mengadu tidak tergantung pada lembaganya, harus di follow up. Karena tugas pemerintah untuk memfollow up atau menindaklanjuti dari pengaduan tersebut kepada kementerian-kementerian yang tentunya terkait. Nah, ini adalah cara kita untuk menekan birokrasi untuk berubah. Sebab kalau birokrasi itu diharapkan sendiri secara internal melakukan perubahan itu nggak, susah sekali. Jadi harus ada tekanan dari masyarakat, ya, harus ada pengawasan, harus ada kontrol dari masyarakat supaya para pejabat birokrasi itu merasa terawasi, ya. Kalau dia tidak terawasi, dia akan terkirim ke sistem pengaduan, dan itu bisa menyebut nama, kan itu. Nah, ini sebenarnya dengan cara yang sederhana bisa kita lakukan. Misalnya kalau kita lihat di bandara itu ada merah, kuning, hijau, sehingga orang bisa menilai apakah pelayanan pos atau tidak. Sebenarnya cara-cara seperti itu juga harus bisa kita terapkan, ya, cara mudah dengan warna tricolors tadi itu sudah bisa menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat. Meskipun nanti tentu kita harus cek lagi karena tentu ada bias subjektivitas segala macam pada proses pelayanan tersebut. Baik, Pak Eko, ini juga berkaitan dengan pemerintah baru yang akan segera dilantik nantinya. Ini kan tentu saja program reformasi birokrasi ini tidak boleh berhenti di sini. Ini harus dilanjutkan terus-menerus. Nah, menurut Anda ini apa yang kemudian harus dilanjutkan? Program-program yang sudah dibuat pemerintahan saat ini nanti yang harusnya dilanjutkan nanti di pemerintah selanjutnya. Ya. Jadi memang masih banyak sekali yang harus kita lakukan, ya. Ada yang berjangka pendek, ada berjangka panjang. Yang berjangka pendek itu yang quick wins lah. Jadi mungkin program dalam waktu 3 bulan atau sampai 6 bulan yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Nah, mungkin program-program pelayanan dasar dan pelayanan investasi itu harus menjadi program quick wins, termasuk program efisiensi pemerintahan. Contoh misalnya untuk pelayanan dasar. Di Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, itu sudah ada pelayanan akte kelahiran, lahir merocot, pulang bawa akte. Nah, misalnya itu kan. Itu satu pelayanan dasar yang sangat penting. Selama ini kan anggapan masyarakat kalau saya ngurus KTP, ngurus akte kelahiran, itu pasti bisa 2 bulan, 3 bulan. Nggak tahu bagaimana selesainya, seperti apa kan. Di Banyuwangi dan beberapa tempat yang sudah mereplikasi Banyuwangi ini, dengan istilah lahir merocot, pulang bawa akte. Jadi begitu ibu melahirkan anak, sudah disiapkan aktenya, dituliskan namanya,
begitu keluar dari rumah sakit pulang langsung bawa akte. Nah ini salah satu program Quick Wins yang mungkin harus didorong oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah supaya pengurusan akte kelahiran itu bisa dilakukan dengan cepat seperti itu. Ini contoh bidang akte kelahiran. Bidang kesehatan misalnya, kadang-kadang kalau kita berobat ke rumah sakit pemerintah itu sekarang masuk sakit mungkin baru besok atau besok sore dapat kamar. Orang tidak tahu ketersediaan kamar. Sebenarnya sistemnya kan mudah, dibikin sistem informasi rumah sakit pemerintah, ketersediaan kamar mulai dari kelas 1, kelas 2 sampai kelas PIV. Jadi orang bisa langsung ngecek ada di mana kamar kosong. Sehingga orang tidak perlu datang ke rumah sakit A padahal kamarnya penuh, harus nunggu kamar yang kosong besok harinya. Dengan sistem informasi orang bisa ngecek saya harus kemana nih pada saat kamar itu penuh. Nah ini adalah beberapa contoh yang bisa sebenarnya dikerjakan dalam waktu singkat. Ada contoh-contoh lain yang terkait dengan efisiensi anggaran ya, bagaimana kita mengoptimalkan misalnya penggunaan ruang rapat di kantor supaya tidak banyak di luar, bagaimana kita mengoptimalkan perjalanan dinas supaya tidak terlalu banyak tapi terkait dengan kinerja, bagaimana kita mungkin bisa mengurangi biaya mobil dinas yang diberikan ya, dengan menghilangkan sarana mobil dinas atau dengan mengurangi biaya pemeliharaan mobil, mengurangi standar mobil dinas kalau harus diberikan dan seterusnya itu. Jadi ini banyak hal yang sebenarnya dalam waktu singkat bisa kita kerjakan itu. Baik, Pak Eko, kalau misalnya kita cermati, apakah semua yang sudah dilakukan oleh kementerian ini apakah sudah mampu mengubah wajah reformasi birokrasi kita yang selama ini identiknya selalu buruk? Nah, soal kemampuan ini ada beberapa indikator ya. Soal Global Competitiveness Index yang menunjukkan tingkat daya saing nasional Indonesia secara global. Memang indeksnya naik dari pada tahun 2013 indeks kita itu 50 rankingnya, sekarang naik ke ranking 38. Ini soal misalnya bagaimana daya saing Indonesia terkait dengan starting bisnis, doing business di Indonesia itu semakin baik lah. Nah, ranking-ranking itu semakin menunjukkan perbaikan ya. Tentu kita harus cross juga ini dengan tingkat kepuasan dan kebahagiaan masyarakat ya. Jadi happiness index kan itu. Bagaimana masyarakat merasa bahagia dengan pelayanan publik di Indonesia itu loh. Nah, ini yang belum kita ukur tingkat kebahagiaan masyarakat itu ya. Karena memang program reformasi birokrasi ini baru berjalan efektif ya selama 3 tahun terakhir ya dengan upaya yang sistematik ini. Tentu banyak hal yang harus kita kerjakan dan mungkin tidak terlalu memiliki impact yang besar bagi harapan masyarakat yang begitu tinggi itu. Oke, baik. Ini terakhir Pak Wakil Menteri, kemudian ini pesan Anda kira-kira kepada masyarakat untuk bisa berperan bersama-sama untuk kemudian memperbaiki reformasi birokrasi kita nantinya. Masyarakat adalah pemilik kedaulatan ya. Jadi keberadaan negara itu hanya bisa diukur kalau pelayanan publiknya bagus. Karena itu masyarakat juga harus berperan melakukan fungsi kontrol terhadap birokrasi yang tidak bagus. Ya, melalui pengaduan, melalui keluhan yang disampaikan kepada media-media yang bisa dipergunakan. Dan itu menurut saya harus secara terorganisir ya, melalui lembaga-lembaga swadaya masyarakat ya. Selama ini orang kalau menganggap kenapa listrik itu bolak-balik jatuh, kan dibiarkan saja kan. Nah, bagaimana collective awareness, kesadaran kolektif itu harus tumbuh di masyarakat itu. Ini salah satu menurut saya hal yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk mengontrol kualitas pelayanan birokrasi itu. Baik, Pak Eko, terima kasih telah bergabung sama kami di Berita 1. Terima kasih Mas Kevin. Terima kasih, Pak. Terima kasih.